titipan perempuan hebat dalam Islam, patut dicontoh keteladanannya. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik wanita di alam semesta sekaligus pemuka ahli surga ada 4. Mereka adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid dan Asiyah, istri Firaun. Hari, Muslim, Hakim, dan Ahmad. Berikut daftar perempuan hebat dalam Islam yang patut dicontoh keteladanannya. 1. Maryam binti Imran. Maryam binti Imran adalah wanita terbaik dalam Islam yang disebutkan pertama kali oleh Rasulullah SAW. Ia adalah sosok wanita mulia yang selalu menjaga harga dirinya dan taat beribadah kepada Allah SWT. Karena itulah, Allah memilihnya untuk menjadi ibu dari Nabi Isa AS dengan tetap menjaga kegadisannya. Namun, karena kehamilannya terjadi tanpa seorang suami, hidup Maryam pun menjadi tidak mudah. Bahkan, ia sampai mengasingkan diri demi melindungi keselamatan bayinya. Setelah kelahiran Nabi Isa AS, Maryam mendidiknya dengan kasih sayang dan penuh kesabaran. 2. Fatimah binti Rasulullah SAW. Selain istri, salah satu anak perempuan Rasulullah SAW yang bernama Fatimah juga dipilih sebagai salah satu wanita ahli surga. Fatimah adalah anak dari pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Fatimah sangat taat dan patuh kepada orang tuanya. Ia juga terkenal akan kecantikan serta kepribadian yang baik, sabar, lembut hati, dan penyayang. Meskipun ayahnya seorang pedagang kaya, Fatimah tidak dibesarkan dalam fasilitas keduniawian, melainkan dalam kancah perjuangan fisabilillah. Setelah Khadijah meninggal dunia, Fatimah banyak berperan menggantikan sosoknya. Fatimah bahkan pernah membersihkan punggung ayahnya dari kotoran bangkai hewan yang diletakkan orang kafir Quraisy. Ia jugalah yang selalu menghibur ayahnya saat beliau menghadapi tekanan-tekanan dari kaum Quraisy. Diketahui, Fatimah pernah menikah dengan sepupunya, Ali bin Abi Thalib yang merupakan putra Abu Thalib. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai 2 orang anak bernama Hasan dan Husain. 3. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah dikenal sebagai wanita yang mandiri, berilmu, dan juga dermawan. Ia merupakan istri sekaligus umat pertama Nabi Muhammad SAW. Pernikahan Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW dikaruniai 6 orang anak. Mereka ialah Abdullah, Qasim, Zainab, Fatimah, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Sebelum menjadi istri Nabi Muhammad, Khadijah merupakan seorang wanita terpandang dan memiliki kekayaan melimpah. Ia lahir dari keluarga pedagang sukses di suku Quraisy Mekah. Tak hanya itu, Khadijah pun dikenal sebagai pemimpin wanita Quraisy yang cukup tangguh. Ia dikenal disegani oleh masyarakat dan keluarganya. Sepanjang hidupnya, Khadijah banyak belajar ilmu bisnis dari ayahnya, Khuwailid bin Asad. Lantas, setelah ayahnya meninggal, ia mengambil alih tanggung jawab bisnis tersebut, yang mana umumnya dipimpin oleh seorang laki-laki. Berkat ilmu yang diwariskan oleh ayahnya, Khadijah menjadi seorang pedagang sukses yang terkenal di Mekah. Namun demikian, ia tetap bijaksana dan selalu bertindak jujur. 4. Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar adalah seorang putri dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab. Berkat asuhan ayahnya yang tegas, Hafsah tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan kuat. Ia pandai membaca, menulis, serta menghafal surah Al-Quran maupun hadis. Padahal kala itu kemampuan tersebut jarang dimiliki oleh seorang perempuan. Berkat kemampuan tersebut, Hafsah lantas melestarikan tulisan asli Al-Quran yang terkumpul dalam bentuk suhuf atau lembaran-lembaran pelepah kurma. Tak hanya itu, ia pun mengemban tugas mulia untuk menyimpan dan memelihara Al-Quran. Hal inilah yang lantas membuat Hafsah diberi gelar sebagai penjaga Al-Quran. 5. Ummu Kulsum binti Uqbah. Ummu Kulsum binti Uqbah merupakan putri dari pemuka Quraisy. Ayahnya, Uqbah bin Muayyad, terkenal sebagai sosok yang keras dan kejam. Ia bahkan pernah menginjak leher Rasulullah ketika berada di makam Nabi Ibrahim. Namun demikian, kekejaman ayahnya tidak menurun kepada Ummu Kulsum. Ummu Kulsum justru dikenal sebagai pribadi yang memiliki empati tinggi. Rasa empati yang dimiliki oleh Ummu Kulsum ini membuatnya tak tahan melihat penderitaan yang dialami oleh umat muslim saat itu. Akhirnya, ia pun mengambil keputusan untuk melakukan hijrah menuju Madinah dari kabilah Hatna Hudaibiyah secara diam-diam. Sayangnya aksi tersebut diketahui oleh saudaranya.
Mereka pun lantas menyusul Ummu Kulsum dengan mengambil jalur yang berbeda, agar keduanya dapat mendahuluinya. Mengingat saat itu masih diberlakukan perjanjian Hudaibiyah, para saudara Ummu Kulsum pun memanfaatkan hal tersebut untuk menghalangi hijrahnya. Lantas, Ummu Kulsum mengadu kepada Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah seorang perempuan. Anda tahu bagaimana kelemahan perempuan itu?" Kemudian, Rasulullah menjawab, "Allah membatalkan janji itu untuk perempuan sepertinya. Pergilah dari sini." Berkat perkataan Rasulullah, Ummu Kulsum dapat memeluk Islam dan tinggal di Madinah. Mulai sejak itu, Ummu Kulsum menjadi primadona dan dihormati. 6. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar merupakan istri termuda Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan salah satu istri yang dicintai oleh Rasulullah. Lebih daripada itu, Aisyah memiliki peran politik pada masanya. Ia diketahui telah meriwayatkan sekitar 2.200 hadis dan sunnah Nabi Muhammad yang kemudian dijadikan sebagai sumber ilmu umat Islam. Peran Aisyah tak berhenti di situ saja. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Aisyah mampu menentang konstruksi patriarki yang berkembang saat itu. Lalu, setelah kematian Utsman bin Affan, menjadi khalifah ketiga, Aisyah memimpin Perang Basra atau dikenal sebagai Perang Unta. Walau kalah dari perang, tapi hal tersebut menjadi ujung tombak perjuangan perempuan dalam menentang patriarki. 7. Nusaybah binti Ka'b. Nusaybah binti Ka'b adalah seorang perempuan anggota suku Banu Najjar di Madinah. Nusaybah dikenal sebagai sosok yang berani di medan perang. Bahkan namanya kerap diartikan sebagai pejuang karena telah mengikuti banyak peperangan. Beberapa perang yang diikutinya yaitu Baitul Aqabah II, Perang Hunain, Perang Yamamah, Perang Uhud, dan Perjanjian Hudaibiyah. Konon, saat Perang Uhud, Nusaybah menjadi salah satu tokoh penting di mana ia bertugas menjadi pengawal dan melindungi Rasulullah SAW. 8. Asia. Asia terkenal karena kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi suaminya yang kejam, yaitu Firaun. Hal ini yang membuatnya menjadi salah satu dari wanita tangguh di zaman Rasulullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Firaun mengikat istrinya dengan besi sebanyak 4 ikatan, pada kedua tangan dan kedua kakinya. Jika ia telah meninggalkan Asia terbelenggu, maka para malaikat menaunginya." Sepanjang menjadi istri Firaun, Asia pernah menolak 2 permintaan kejam dan mustahil dari suaminya. Permintaan tersebut adalah menganggap Firaun sebagai Tuhan serta perintah untuk membunuh anak laki-laki yang ditemukan dalam keranjang. Ketabahan dan kesabaran Aisyah termuat dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 9 yang artinya, "Dan berkatalah istri Firaun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambilnya menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari." Demikianlah 8 kisah perempuan hebat di dalam Islam yang patut dicontoh keteladanannya. Sampai jumpa dengan informasi yang kami berikan selanjutnya. Untuk itu jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda tak ketinggalan informasi yang kami berikan selanjutnya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like ataupun share agar tak cuma Anda yang mengerti tentang informasi ini. Anda juga bisa menuliskan di kolom komentar tentang informasi apa yang harus kami sediakan untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya semua.